액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan bagian-bagian dari dalam CPU. Sebelumnya, kelompok kami itu terdiri dari Keisha, Clara, Elas, Cornel, dan juga Andrea. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian apa saja yang ada di CPU. Pertama ini ada power supply. Lalu di sini ada fan, tetapi di bawah fan ada prosesor dan juga di balik prosesor ada liquid yang akan membantu fan dalam mendinginkan CPU. Dan juga di sebelah sini ada hard disk. Pertama, ada kabel ATA. Fungsinya itu untuk menghantarkan ke motherboard dan hard disk. Kenapa bentuknya melingkar-lingkar seperti ini? Untuk menghantarkan listrik dengan baik. Mari kita pasang. Sekarang kabel atas sudah terpasang. Lalu yang kedua, ada kabel di sini. Kabel ini berfungsi untuk mengantarkan listrik dari power supply ke dalam hard disk. Nah, di sini kenapa ada dua? Karena jika di dalam CPU ada dua hard disk, makanya kita memakai dua kabel. Tetapi pada saat ini hanya memakai satu hard disk, jadi kita mencolokkan satu saja. Lalu pada hard disk tersebut berfungsi untuk menyimpan data. Yang ketiga di sini ada RAM. Seperti yang kalian lihat bentuk RAM seperti ini. Jadi fungsi RAM itu untuk menyimpan data. Tetapi buat kalian yang bingung, apa sih bedanya RAM sama ROM? Kan sama-sama untuk menyimpan data. Bedanya adalah seperti dari kepanjangannya. Kepanjangan dari RAM yaitu Random Access Memory, yang artinya dia itu menyimpan data secara acak dan hanya sementara. Sedangkan jika ROM yang memiliki kepanjangan Read Only Memory, jadi dia hanya bisa untuk membaca data. Dan juga di ROM kita bisa menyimpan data tanpa aliran listrik. Sedangkan jika di RAM kita harus menyimpan data dengan aliran listrik. Jadi jika aliran listrik tidak ada, maka data yang ada di RAM akan kehapus secara otomatis. Sekarang mari kita pasang. Sebelumnya pastikan tempat untuk memasang RAM itu kebuka. Lalu tinggal kita tekan bagian sini dan juga bagian sini. Dan RAM pun sudah terpasang. Selanjutnya ada kabel power supply. Fungsinya kabel power supply itu untuk mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal pada sebuah perangkat. Sekarang mari kita pasang. Dan kabel ini sudah terpasang. Setelah kabel ini semua sudah terpasang, mari kita tutup CPU. Karena sekarang tutupnya sudah ada, mari kita pasang bautnya. Dan semua bagian CPU sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang kabel-kabel yang di bagian luar. Pertama di sini ada namanya kabel VGA. Di sini bentuknya ya. Lalu kita masukkan ke sini. Dimasukkannya itu harus pas. Karena kalau tidak pas dia akan tidak tersambung. Dia harus kencang dengan memutar bagian ini. Karena kalau tidak kita putar dia akan longgar dan copot saat kita pakai. Di sini ada dua sisi, yang sini pertama, di sini dua. Yang kedua kita pasang ke monitor. Sama di sini pasangnya kita harus pas ya. Lalu di sini kita kencangkan ininya. Sudah terpasang. Di sini kabel VGA pun sudah terpasang ya di kedua sisi. Lalu yang kedua, di sini ada kabel tipis, fungsinya untuk menyalurkan listrik ke CPU. Lalu kita colokkan.
Dicolokkan ke stop kontak. Lalu kabel CPU pun sudah terpasang. Yang ketiga ada kabel yang akan dipasangkan ke monitor, yaitu ini. Kita pasangkan ke bawah, ininya harus pas ya. Lalu kita pasangkan ke stop kontak. Dan kabel yang dari monitor pun sudah terpasang. Ketiga, selanjutnya kita akan memasangkan kabel mouse ke sini. Kabel mouse pun sudah terpasang. Kita akan menaruh di depan. Nah, yang keempat, kita akan memasangkan kabel keyboard ke samping kabel mouse. Nah, keyboard pun sudah terpasang. Lalu kita taruh keyboard di depan juga. Lalu ketika kabel di dalam dan juga di luar sudah terpasang semua, kita tinggal menyalakan komputernya dengan menekan tombol power. Dan monitor pun sudah nyala. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 트러블 물을 찾으러